saya wajib ini. Monggo. Kalau bicara SE, maaf, saya orang yang pertama kali menentang. Tanggal 30 keluar SE, besoknya saya membuat video penentangan. Di mana saya membuat video di depannya minimarket Kejaksaan. Apa maksudnya Pak Yunus membuat satu konten TikTok di depan kantor minimarket Kejaksaan? Itu milik Kejaksaan. Peninggalan daripada Pak Rowi membuat satu minimarket. Ada hikmah yang saya ngambil video di situ. Kalau minimarket, ya kan, ditutup punya Kejaksaan, minimal 6 orang tersangka yang dari Kejaksaan juga harus diperhitungkan. Ini strategi saya. Saya kaget. SE ini tiba-tiba muncul, ditandatangani oleh Pak Sekda, dan yang harus tutup minimarket, karaoke keluarga, usaha biliar, ya. Ini mengagetkan semua pengusaha seluruh Banyuwangi. Benar apa yang dikatakan Pak Hari tadi sudah jelas. Sumbernya memang yang ramai di daerah, kecamatan, di desa. Karena sesuai dikatakan Ketua Satpol PP tidak bergerak, tapi di daerah yang bergerak. Ini yang menjadikan masyarakat ketakutan dan kebingungan. Karena SE ini muncul, saya langsung telepon dengan Pak Made, Pak Maite, Mas Wido, tingkat DPR. Diajak bicara tidak ini DPR tentang adanya surat edaran ini. Ini tiba-tiba membuat isu, membuat geger Banyuwangi. Ternyata tidak sama sekali, DPR tidak diajak. Setelah itu saya mendengar lagi ada pertemuan dipanggil oleh DPR bahwa maaf. Kesimpulannya apa Pak Yunus? Kesimpulan keterangan dulu. Maksudnya dengan adanya SE ini kan sangat menekan dan sangat harus tidak ada. Kan gitu loh. Maksudnya saya ini alurnya biar tahu di mana saya membuka gitu loh. Jadi jangan pemerintah di atas racun Banyuwangi ini. Diperintah oleh yang punya orang kekuatan sendiri. Jadi akhirnya bawahannya dan ikut seenaknya gitu loh. Saya tidak kecam siapapun. Tetapi kalau masih seperti ini, DPR tidak dihargai, masyarakat tidak dihargai, teman-teman aktivis tidak dihargai, sampai kapan penegakan ini bisa jalan gitu loh. Poinnya Pak Yunus, harapannya seperti apa? Poinnya harapan saya, pokoknya pemerintahan, maaf, satu, perizinan jangan dipersulit. Perizinan, karena dengan susahnya izin ini dipersulit sehingga mereka kebingungan semua. Yang kedua, sesuai dikatakan dengan tadi masalah parkir. Parkir ini banyak dikorupsi loh Pak, terutama parkir yang ada di kepolisian, parkir mobil sama kendaraan. Yang polisi kasat lantasnya sahabat dengan saya hanya dikasih sekian persen kecil, masuknya ke PAD tinggi. Larinya kemana pertanyaan saya? Yang ketiga, saya berharap terakhir kali ini pejabat-pejabat ini jangan ngatok kepada pimpinan yang salah. Pak Kadir tadi mengatakan pimpinan harus diselamatkan. Pertanyaan saya, kalau pimpinannya korupsi, apakah harus diselamatkan? Itu pesan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Pak Yunus dan hadirin sekalian. Beberapa sudah kita catat sebagai salah satu bahan untuk memperkaya kajian terhadap Raperda Terlantik Bumilmas ini, dan beberapa juga perlu kami simpulkan pada rapat pengantar hari. Yang pertama adalah mohon maaf pimpinan, saya minta waktu dulu. Saya dari unsur pelaku UMKM. Oh, saya juga. Monggo. Terakhir ya, terakhir. Baik. Terima kasih kepada pimpinan sidang, teman-teman semua yang ada di dalam ruangan yang terhormat ini. Ada satu hal yang tadi kepingin terus saya sampaikan, tapi terus belum dapat kesempatan. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Saya melihat apa yang disampaikan Mas Hari dan teman-teman yang lain, Pak Kadir, saya salut sekali terkait dengan SE ini. Sebetulnya kami pelaku UMKM ini yang sangat terdampak. Karena apa? Karena produk kami itu otomatis ikut terkunci di dalamnya. 1 jam saja toko itu nggak kebuka. Ini dampaknya luar biasa bagi kami. Sehingga
Mohon maaf, karena kami pelaku UMKM ini modal kami sangat kecil. Kalau itu ditutup, selesai kami. Apalagi ini berapa jam penutupan, pembukaannya diundur, kemudian tutupnya dimajukan. Jadi sangat-sangat berdampak buat kami. Nah, lalu kalau memang dianggap SE ini tadi sudah tidak relevan, apakah boleh? Mumpung ini ada Pak Asisten, ada anggota Dewan juga, ada teman-teman yang lain, apakah boleh setelah ini toko ini segera dibuka kembali seperti sedia kala sambil menunggu raperda ini selesai, sehingga kesempatan kami untuk mencari nafkah di situ benar-benar terbuka. Karena apa? SE ini sudah tidak relevan lagi. Sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hari, ya. Jadi kami mohon untuk pembukaan toko ini dipercepat sambil menunggu raperdanya selesai. Tapi kalau kami disuruh nunggu terus, nah ini kapan selesainya raperda? Jadi kembalikan ke posisi semula sehingga kami bisa mencari nafkah. Masuk. Ya, sekarang. Ada keputusan dari DPR. Iya, Kalau itu. diputuskan kalau nggak berani ya gimana DPR ini? Ayo lanjutkan dulu, Pak. Sampai sudah cukup, ada lagi? Ya, sementara itu dulu sambil menunggu nanti perkembangan dari arah diskusi ini bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih pelaksanaan dari UMKM. Tadi sudah kita dengar bersama bahwa dengan masuknya raperda ini maka SI tidak berlaku lagi dan kembali ke Perpun. Artinya apa? Artinya mulai hari ini toko bisa kembali buka seperti biasa. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif yang bergerak cepat untuk segera menyelesaikan draft raperda ini, karena draft ini sangat ditunggu-tunggu. Sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada para aktivis yang hadir. Kita kawal bersama pembahasan raperda ini mulai dari awal sampai akhir, karena perda ini adalah perda sapu jagat, perda yang menentukan ketentraman, ketertiban kita hidup bermasyarakat, sehingga jangan lelah, jangan capek-capek untuk terus mengikuti proses pembahasan raperda ini. Yang ketiga, kami menyampaikan mohon maaf, mungkin pembahasan raperda yang harusnya selesai pada tahun 2025 akhir, tapi molor sampai 2026 karena memang ada situasi yang tidak bisa kita atur bersama. Mudah-mudahan sebelum akhir 2026, sebelum akhir 2026, padahal di bamus targetnya tanggal 19 Mei sudah selesai. Mudah-mudahan semakin cepat semakin bagus, betul-betul bagus kualitasnya, tidak serampangan, tidak asal-asalan, sehingga produk hukum dari DPRD Kabupaten Banyuwangi betul-betul bisa memberikan dampak yang masif untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Banyuwangi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.